Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan menceritakan alur drama Korea yang berjudul Beach Egg Ridge Part 1. Drama yang dibintangi oleh Yeri Red Velvet ini bergenre misteri, mengisahkan dua orang siswa bernama Baek Jena dan Kim Hye In yang bersekolah di SMA elit bernama SMA International Cheongdam. Baek Jena yang diperankan oleh Yeri Red Velvet adalah seorang anak konglomerat, namun ia juga adalah tersangka utama kasus pembunuhan. Sedangkan Kim Hye In yang diperankan oleh Lee Eun Sam adalah siswi dari keluarga kurang mampu yang memiliki ambisi untuk bisa bersekolah di SMA elit tersebut. Namun diam-diam, Hye In rupanya adalah satu-satunya saksi peristiwa pembunuhan yang menyeret nama Baek Jena. Dan sebagai imbalannya untuk tutup mulut, Hye In pun diterima untuk bersekolah di SMA elit tersebut. Dikisahkan, SMA International Cheongdam adalah sekolah menengah atas yang diisi oleh siswa-siswi keluarga bangsawan dan keluarga sendok emas yang mana sudah kaya dari lahir. Apapun yang mereka inginkan, berapapun harga yang ditawarkan, pasti akan dimiliki dengan mudah berkat harta dan koneksi yang keluarga mereka miliki. Namun, akibat kekayaan yang mereka miliki ini, mereka pun memandang rendah orang di sekitarnya, sekalipun itu guru mereka. Baek Jena, siswi bergelar Ratu Diamond 6 dan merupakan siswi paling berpengaruh di SMA Cheongdam itu pun kini tengah dipanggil oleh gurunya karena menjadi otak dari perundungan terhadap siswa kurang mampu yang bersekolah di SMA Cheongdam itu. Pak guru yang menyidang pun meminta penjelasan kenapa Baek Jena menyuruh anak-anak lain melakukan perundungan, padahal orang tua Baek Jena sendiri bersama kepala sekolah telah menyetujui rapat komite anti perundungan. Ditanya seperti itu, Baek Jena malah menunjukkan sikap tak bersalah. Ditambah lagi, banyak siswa yang malah menerobos masuk ke ruangan untuk melindunginya. Melihat banyaknya dukungan, ditambah lagi pandangan remeh Baek Jena terhadap Pak Guru yang ternyata menggunakan barang produksi perusahaan milik keluarganya, membuat Pak Guru pun jadi tidak bisa berkata-kata. Baek Jena pun malah balik memperingatkan Pak Guru jika SMA International Cheongdam ini adalah sekolah bagi bangsawan modern, dan Baek Jena mengklaim dirinya sebagai anggota kerajaan. Jadi, jangan macam-macam dengan dirinya. Namun, tentu saja kejayaan tidak selamanya abadi. Kelak, Baek Jena akan menghadapi seseorang yang akan mengancam dirinya. Seseorang dari dunia berbeda yang ingin menjadi seperti dirinya, walaupun nyawa yang harus jadi taruhannya. Diceritakan, Kim Hye In adalah seorang siswa kurang mampu. Hari itu, ia menggantikan temannya yang bernama Sunju untuk melamar menjadi guru les seorang anak yang hendak masuk SMA International Cheongdam di sebuah rumah yang terletak di kawasan perumahan elit. Hye In pun lantas disambut oleh orang tuanya Nayeon yang sopan namun angkuh. Ibunya Nayeon malah membahas harta koneksi dan kue buatan restoran terkenal di hadapan Hye In yang membuat Hye In jadi batal makan kue itu. Hye In pun bertanya, jika Nayeon punya koneksi, kenapa masih mencari guru les? Ibu Nayeon pun menjawab, jika Hye In hanya perlu membantu Nayeon sebisanya dan dengan cara yang pantas. Pulang dari rumah Nayeon, Hye In pun kembali dengan tergesa-gesa untuk melanjutkan pekerjaannya menjadi penjaga minimarket shift malam. Ia pun ditemani oleh Sunju, temannya yang seharusnya menjadi guru les yang asli. Sunju ini orangnya kurang berseka. Walaupun dandanannya berantakan begitu, Sunju ini adalah seorang mahasiswi di Universitas Hanguk. Namun, karena ingin memberikan kesempatan pada Hye In untuk cari uang tambahan, Sunju pun memberikan kesempatan mengajar les pada Hye In. Di sekolah, Hye In pun mendapat kabar buruk dari wali kelasnya. Ia yang tadinya mendapat beasiswa untuk bisa ikut kemah bahasa di Selandia Baru, batal berangkat karena beasiswanya malah diberikan kepada siswa lain yang katanya lebih tidak mampu dari keluarganya Hye In. Hye In pun kesal karena usahanya mendapatkan beasiswa dari hasil kerja kerasnya belajar selama ini malah digeser begitu saja oleh orang lain dengan
dengan alasan kurang mampu. Hye-in pun bingung bagaimana caranya ia memperoleh $3.500 untuk bisa tetap ikut kemah bahasa. Hye-in pun lantas berpapasan dengan teman-temannya yang menanyakan keikutsertaannya pada kegiatan itu. Menutupi malu akibat ketidakmampuan biaya, Hye-in pun beralasan jika program itu hanya program sekolah biasa yang enggak berguna, jadi ia tidak akan ikut. Di rumah, Hye-in pun kembali dibuat kesal melihat ayahnya yang hanya berleha-leha dan kakaknya yang malah tidur-tiduran di kamarnya. Keesokan harinya, Hye-in pun mulai mengajar Nayeon. Namun bukannya belajar, Nayeon malah sibuk berfoto dengan tas dan barang-barang branded miliknya. Hye-in pun berkomentar, "Kamu kan sudah punya tas seperti itu, kenapa beli lagi?" Melihat ada tas lain yang serupa di kamar itu, Nayeon pun kaget dan enggak terima. Baginya tas itu memang serupa, tapi yang satu itu edisi terbatas, sedangkan yang satunya lagi edisi desain dasar yang paling laris. Ya, bagi Hye-in, kedua tas itu sama saja sih, hanya beda warna saja. Melihat harga tas itu, Hye-in pun melongo karena harga tas sekecil itu sama dengan biaya untuk pergi kemah bahasa ke Selandia Baru. Hye-in pun bergumam, ia tidak akan mau menghabiskan uang banyak hanya untuk membeli barang seperti itu. Mendengar gumaman Hye-in, Nayeon pun berkata akan memberikan tas edisi terbatasnya pada Hye-in. Tergoda, Hye-in pun hendak mengambil tas itu, namun tiba-tiba saja Nayeon membatalkan dan malah berkata, jika orang kurang mampu sering bilang tidak menginginkan dan menganggap remeh barang mewah. Alasannya karena mereka memang tidak mampu. Mendengar kata-kata itu meluncur dari mulut Nayeon, Hye-in pun terdiam. Malamnya, Hye-in pun curhat. Kenapa sih hidup itu enggak adil? Kenapa orang-orang tidak menghargai kerja keras? Sunju pun lantas menceritakan kisah temannya yang kuliah di Universitas Hanguk juga. Bla 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 bercerita, intinya dunia itu kadang tidak adil dan kotor bagi orang seperti Hye-in yang mengharapkan imbalan atas kerja kerasnya. Hye-in pun kembali mendatangi rumah Nayeon untuk mengajar. Namun rupanya Nayeon belum pulang. Sambil menunggu, Hye-in pun berkeliling di kamar Nayeon. Melihat tas edisi terbatas dan teringat omongan pedasnya Nayeon, Hye-in pun mengambil tas itu untuk berfoto dan mengunggahnya di media sosialnya sebelum akhirnya Nayeon pulang. Status sosial Hye-in yang kurang mampu dan mendaftar kemah bahasa menggunakan beasiswa pun diketahui beberapa temannya dan membuat mereka akhirnya memandang rendah Hye-in. Apalagi setelah mereka ingat alasan Hye-in batal ikut kemah bahasa karena programnya yang biasa-biasa aja. Padahal kan karena Hye-in tidak mampu. Namun postingan Hye-in dengan tas edisi terbatas milik Nayeon menggemparkan sekolah dan membuat teman-temannya terkejut. Mereka pun berpikiran, jika Hye-in adalah anak orang kaya yang pura-pura tidak mampu. Hye-in pun lantas disidang, dan di depan teman-temannya, Hye-in pun akhirnya membuat pengakuan jika dirinya adalah anak orang kaya. Wah, nekat juga ya Hye-in. Sementara itu, di SMA Cheongdam, para siswa anggotanya baik Jena pun mengumpulkan siswa-siswa yang diduga melaporkan tindakan perundungan yang mereka lakukan dan menyidangnya. Salah satu siswa yang disidang adalah Kim Hae-in, siswi yang pernah mendapatkan pernyataan cinta dari Do-eun, siswa yang juga anggotanya gerombolan baik Jena. Melihat Kim Hae-in diperlakukan buruk, Do-eun pun memilih pergi saja. Salah satu siswa pun membela diri dan bertanya, apa salahnya sampai harus disidang? Kesal karena tidak ada yang mengaku, baik Jena pun turun tangan dan berkata pada siswa yang mempertanyakan kesalahannya itu. Baik Jena berkata dengan angkuh jika kesalahan siswa itu karena sudah terlahir miskin. Sementara itu di SMA Seonwo, teman-teman Hye-in pun terpesona dengan foto-foto barang mahal postingan Hye-in dan meminta Hye-in untuk sesekali memakainya ke sekolah. Hye-in pun teringat akan cerita Sunju yang pernah menceritakan kisah teman kuliahnya. Pesan moralnya, jangan jujur-jujur amat sama teman yang kepo. Hye-in pun berkata kalau selama ini Hye-in tidak pernah mendapat uang dari orang tuanya. Uang jajannya selama ini diperoleh dari hasil kerja kerasnya sendiri sebagai guru les dan lain-lain. Lalu, bagaimana Hye-in bisa punya barang branded dan mewah seperti itu? Hye-in menjawab, jika sudah menjadi tugas orang tuanya untuk membelikannya barang seperti itu. Tapi Hye-in berkata, ia nggak mau pamer karena barang itu kan hasil pemberian orang tua. Lagi pula kalau dibawa-bawa takut hilang. Nanti sajalah kalau Hye-in sudah bisa membelinya sendiri dengan uang hasil kerjanya, baru akan ia bawa dan ia pamerkan. Begitulah alasan yang ia
ia ungkapkan berdasarkan pesan moral dari kisah temannya Sunju. Mendengar jawaban Hye-in itu, teman-temannya pun jadi memuji Hye-in. Udah mah pintar, pekerja keras, berasal dari keluarga kaya juga. Salah satu temannya pun bertanya, kenapa nggak posting lebih banyak foto? Siapa tahu bisa dapat iklan. Lumayan loh, sebulan bisa dapat 3.000 sampai 4.000 dolar. Mendengar itu, Hye-in pun merasa punya ide. Di SMA Cheongdam, Baekjena pun mendapat teguran dari ibu guru karena tertidur di kelas dan tidak memperhatikan pelajaran. Namun lagi-lagi Baekjena melawan dan mengatakan jika pelafalan ibu guru saat menjelaskan itu buruk. Ditambah lagi ibu guru ini adalah pegawai kontrak baru yang tidak punya kualifikasi mengajar yang baik. Mendengar kata-kata pedas Baekjena, ibu guru pun hanya bisa terdiam. Malamnya, Hye-in pun datang lebih awal ke rumah Nayeon untuk mempersiapkan pelajaran dan yang utama untuk foto-foto barang mewah milik Nayeon demi mendapatkan iklan dari sosial medianya. Merasa kurang banyak pengikut dan barangnya itu-itu aja, Hye-in pun memberanikan diri masuk ke kamar utama Nayeon untuk foto-foto juga. Namun perbuatannya ini dipergoki bibi ART yang untungnya tidak memperpanjang urusan. Bukannya buru-buru keluar, Hye-in malah lanjut lihat-lihat dan menemukan seragam SMA Cheongdam milik Nayeon. Bibi ART pun cerita jika seragam SMA Cheongdam itu sudah disiapkan untuk Nayeon dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena seragam itu terbuat dari bahan khusus, jadi harus pesan dulu. Mengetahui jika seragam itu amat sangat berharga, Hye-in pun diam-diam memakai seragam itu dan kembali mempostingnya. Melihat dirinya di cermin menggunakan seragam mahal itu, Hye-in pun bergumam jika Kang Nayeon adalah orang yang sangat beruntung. Nayeon pun tiba-tiba saja pulang dan menanyakan seragam SMA Cheongdamnya yang rupanya baru selesai dijahit itu. Bibi ART pun bilang kalau seragamnya sudah ada di kamar utama. Padahal seragamnya kan sedang dipakai Hye-in. Hye-in pun kaget dan buru-buru melepas seragam itu. Namun sialnya, kancing bajunya macet. Tidak ada waktu, Hye-in pun lantas bersembunyi di kolong kasurnya Nayeon. Nayeon yang lagi kesal karena tidak menemukan seragamnya di kamar utama, malah menemukan ponsel Hye-in yang full notifikasi di kamarnya. Nayeon pun membuka notifikasinya dan terkejut mengetahui Hye-in yang rupanya berfoto dengan barangnya dan menggunakan seragam Cheongdam kebanggaannya. Tak bisa lagi menghindar, Hye-in pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan mengakui jika dirinya ini bernama Kim Hye-in, seorang murid SMA dan bukanlah seorang mahasiswi. Nayeon yang masih lugu-lugu mematikan ini pun tidak memperpanjang perbuatan Hye-in dengan melaporkannya pada ibunya. Tapi, ia juga tidak berkata kalau memaafkan perbuatan Hye-in yang sudah menggunakan barang-barangnya tanpa izin ini. Jadi, ya, Nayeon pun menyuruh Hye-in untuk mengerjakan semua tugas sekolah milik Nayeon. Semalaman sambil jaga minimarket, Hye-in pun mengerjakan tugas itu dibantu oleh Sunju. Rupanya, bukan hanya mengerjakan tugas saja hukuman yang Hye-in terima. Hye-in pun dipaksa jadi asisten saat Nayeon dan teman-temannya berbelanja. Selain itu, ia pun disuruh rapi-rapiin kamarnya Nayeon yang berantakan. Disuruh ngerjain tugas milik teman-temannya Nayeon. Ya, pokoknya tenaga dan pikiran Hye-in habis diperas oleh Nayeon, padahal Hye-in sendiri sebentar lagi akan ada ujian. Lagi sibuk-sibuknya bikin tugas massal, Hye-in pun ditelepon Nayeon dan disuruh membawakan naskah wawancara untuk masuk SMA Cheongdam miliknya yang ternyata ketinggalan di rumah. Hye-in yang kebingungan juga karena hari ini ada ujian, mau tak mau akhirnya menuruti perintah Nayeon. Namun begitu sampai di sekolahnya Nayeon, Hye-in pun baru sadar kalau ia dikerjai dan kembali diremehkan di depan teman-temannya Nayeon. Naskah yang susah payah Hye-in bawakan untuk Nayeon malah dibuang ke tong sampah di depan matanya Hye-in. Dan yang lebih menyakitkan, karena perintah yang Nayeon berikan itu, Hye-in mendapat teguran keras karena tidak ikut ujian, dan akibatnya ia tidak akan mendapatkan nilai. Ya, nasi sudah jadi bubur. Hye-in yang habis nangis dan kesulitan saat hendak cuci muka di toilet SMA Cheongdam mendadak dipinjami ikat rambut oleh Kim Hae-in. Selesai mencuci muka dan hendak mengembalikan ikat rambut, Hye-in pun melihat kertas berisi ejekan yang tertempel di blazer belakang milik Kim Hae-in. Hye-in pun kesal dan langsung melepaskan kertas itu dari blazer milik Kim Hae-in. Hye-in pun bergumam kesal, siapa juga sih yang mau terlahir miskin?
Marah akibat perbuatan Nayeon padanya, Hye-in pun mendatangi Nayeon yang sedang tes wawancara dan menyiramnya dengan air di depan seluruh penguji SMA Internasional Cheongdam. Dan drama Korea Beach Egg Rich episode 1 dan 2 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode selanjutnya ya, dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!